Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Bapak kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita sama-sama bacakan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya Bapak mengabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran siswa Bapak. Ari Antoni, Hadir Pak. Buah Hati, Hadir Bapak. Ferdiansa, Hadir Pak. Wahyu Hasibuan, Hadir Pak. Alma Rifatul Aisyah. Hadir Pak. Kalau semuanya dalam keadaan hadir, kita lanjut ya ke materi. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang toharoh dan sebab-sebab terjadinya toharoh. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu agar anak-anak Bapak sekalian mengetahui apa itu toharoh dan sebab-sebab toharoh. Kemudian yang kedua, agar anak-anak Bapak mengetahui pembagian dari najis dan cara membersihkan najis tersebut. Baik, materi kita pada hari ini adalah toharoh. Toharoh secara bahasa artinya adalah bersuci. Namun, apabila dalam istilah toharoh ini yaitu adalah membersihkan diri, baik itu badan, pakaian, dan tempat, ataupun benda-benda yang ada pada sekitar kita, yang dimana sesuai syariat Islam, yang disebabkan toharoh itu disebabkan oleh adanya najis ataupun hadas. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Bapak bacakan ya anak-anak ya. Tolong didengar buku Al-Qurannya semua. Iya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fatazilun nisaa fil mahid wa la tarabuhunna hatta yatahurn. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul azim. Baik, adapun maksud dari tujuan turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 ini, yang dimana Bapak simpulkannya anak ya, Allah menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci ini lanjut dibagi dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Namun kita pada hari ini belajar tentang lahiriahnya ataupun fisiknya, yang dimana sebab-sebab najis itu dari yang terkena fisik. Baik, adapun sebab-sebab toharoh dikarenakan najis. Najis adalah suatu benda ataupun bentuk, wujud, atau rasa yang melekat pada tubuh, badan atau pakaian kita, yang dimana dapat membatalkan sholat. Jadi, agar tidak membatalkan sholat, kita diperintahkan oleh Allah sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi untuk membersihkannya.
ataupun mensucikan diri. Najis ini terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana yang pertama yaitu najis mughallazoh ataupun najis dalam kategori berat, yang dimana contohnya yaitu air liur ataupun kotoran hewan seperti anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya, anak-anak Bapak bisa disamak namanya dengan 7 air, yang dimana salah satu airnya nanti dicampur dengan tanah. Kemudian setelah disamak bisa mandi untuk mengafdolkan. Kedua yaitu najis mutawassitoh. Najis ini najis sedang. Contohnya yaitu kotoran manusia, darah haid, kotoran hewan, dan lain-lain ataupun bangkai hewan. Adapun cara mensucikannya yaitu dibasuh sampai hilang wujudnya. Bisa menggunakan air juga. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu najis muaffafah. Ini najis dalam kategori ringan. Yaitu contohnya air kencing bayi, yang dimana bayi ini masih berusia 2 tahun, namun bayi ini belum menyusui atau belum makan yang lain selain air susu ibunya ataupun ASI. Ini hanya berlaku bagi bayi laki-laki saja. Adapun cara membersihkannya yaitu kita dapat mempercikkan air ke area yang terkena kencing bayi tadi. Apabila sudah, kita dapat berwudu habis itu untuk lebih mengabdolkannya. Baik, sampai sini pada anak-anak Bapak ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, kita lanjut. Jadi, manfaat toharo ini dalam kehidupan kita yaitu membersihkan diri kita dari segala kotoran ataupun najis ataupun hadas, agar sholat kita ataupun ibadah kita lebih khusyuk dan lebih afdol diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana anak Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan simpulkan ya, Nak, ya. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini yaitu toharo, di mana toharo itu artinya mensucikan diri. Sebab-sebab toharo ini disebabkan oleh 2, yaitu hadas dan najis. Namun kita untuk pada pertemuan kali ini membahas tentang najis, yang dimana najis terbagi 3, najis mughallazah, najis berat, najis muaffafah, najis ringan, najis mutawassitoh, najis sedang. Dimana cara membersihkannya najis mughallazah yaitu dengan mensamak, najis muaffafah dengan mempercikkan air, dan najis mutawassitoh dibasuh dengan air. Dan manfaatnya bagi kehidupan kita yaitu terhindar dari segala kotoran yang dapat membatalkan sholat kita ataupun tidak sahnya sholat kita. Baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan materi pada hari ini. Untuk Selasa depan kita akan mempelajari tentang hadas, lanjutan dari materi toharo ini. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang najis. Berikutnya kita akan mempelajari tentang hadas. Iya, Pak. Baik, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, tingkah perbuatan Bapak di depan, Bapak minta maaf kepada anak Bapak dan kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.